warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh Sobat Kampus Orange, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang di acara Ngebaso, Ngobrol Enjoy bersama Sobat Kampus Orange, yaitu Poltek Pos. Pada kesempatan hari ini sebelum memulai acara, terlebih dahulu ada beberapa informasi yang ingin kita saksikan bersama. Selamat datang di Politeknik Pos Indonesia. Gimana? Udah dapat kampus yang oke belum? Belum nih Kak. Nah, kebetulan aku punya referensi kampus yang oke nih. Kampus apa sih emang? Di Politeknik Pos Indonesia. Jadi Politeknik Pos Indonesia itu adalah kampus vokasi bidang logistik pertama di Indonesia yang didirikan oleh Yayasan Bakti Pos Indonesia pada tahun 2001. Di sini sudah berakreditasi B untuk institusi dan sudah terakreditasi A dan B untuk program studinya. Poltek Pos itu memiliki lembaga sertifikasi profesi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Poltek Pos juga telah tersertifikasi ISO dan juga memiliki Center of Technology Logistik and E-commerce. Oh iya, aku berangkat kerja dulu ya. Kok kerja? Iya dong, bahkan di Poltek Pos, aku sudah terima bekerja sebelum lulus wisuda kok. Ayo kuliah di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riyad Ismail, Deputi Marketing Communication Yayasan Pendidikan Bakti Pos Indonesia, yang bertanggung jawab terhadap kegiatan penerimaan mahasiswa baru Politeknik Pos Indonesia dan Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia. Kami informasikan, di masa pandemi COVID-19 ini, Yayasan Pendidikan Bakti Pos Indonesia memberi kemudahan dan keringanan untuk kuliah di Poltek Pos dan Stimlog berubah. Pertama, diskon DPP hingga 100%. Kedua, biaya kuliah per semester dapat dicicil 6 kali, sehingga dengan 1 jutaan per bulan sudah bisa kuliah di Poltek Pos atau Stimlog. Ketiga, dalam rangka Hari Bakti Pos ke-76, khusus yang melakukan daftar ulang di bulan September 2021 ini akan memperoleh potongan Rp500.000. Keempat, kesempatan mendapatkan beasiswa Ikatan Dinas PT Pos Indonesia atau beasiswa dari sumber lainnya. Kelima, kesempatan memperoleh pendapatan sebagai Pospe Agen PT Pos Financial Indonesia. Daftar ulang dilakukan secara online melalui website PMB Poltek Pos SCID atau PMB Stimlog SCID. Selamat bergabung bersama Poltek Pos dan Stimlog yang mempersiapkan Anda bisa bekerja sebelum diwisuda. Semoga lancar dan sukses. Bila mengalami kesulitan dalam melakukan daftar ulang atau ada hal yang ingin ditanyakan, silakan hubungi kami di nomor kontak berikut ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngebaso, ngobrol enjoy bersama Sobat Kampus Orange Poltek Pos. Ini adalah episode pertama, sehingga merupakan upaya kami dari Prodi D4 MP untuk memperkenalkan aktivitas kita di kampus, termasuk mahasiswa-mahasiswanya. Saya sampaikan terima kasih atas seluruh hadirin yang sudah gabung bersama kami. Saya lihat di peserta Zoom sudah hadir pengurus Yayasan Pendidikan Bakti Pos Indonesia. Saya sampaikan selamat datang, selamat bergabung bersama kami. Bersama saya Nur Aziz Sugiharto, pemilik warung Ngebaso. Oke, pada kesempatan hari ini kita telah kedatangan dua orang tamu. Dua-duanya adalah wanita cantik, ya, hanya beda generasi. Yang pertama ini adalah Tasya Anonda, ya, iya, Tasya Anonda. Halo, Tasya, apa kabar? Sehat, sehat, alhamdulillah. Tasya ini adalah generasi milenial, ya. Satu lagi wanita cantik juga, Ibu Dr. Preti Diawati, Kaprodi D4 MB. Nah, kalau Ibu Preti generasinya, generasi apa? Mundur ya. Kalau dulu Bu Preti adalah Galih dan Ratna, ya. Kalau Tasya ini Dilan dan Milea, ya, itu generasinya berbeda. Oke, terima kasih sudah hadir di sini. Kita akan ngobrol-ngobrol enjoy, ngobrol asik, ya, ngobrol santai tentang sesuatu, yaitu pengembangan minat dan bakat sebagai topik pertemuan hari ini. Insya Allah kita berharap ada episode berikutnya yang akan menghadirkan talenta-talenta terbaik, talenta-talenta berprestasi dari Poltek Pos, ya, baik itu mahasiswa, mungkin juga alumni, ya, yang mungkin belum sempat kita kenalkan kepada masyarakat, ya. Oke,
Tasya, sekarang ini sudah hampir lulus dari Poltekpos, gimana perasaannya? Lega sih. Lega ya. Sudah Alhamdulillah. tugas akhir ya? Sudah tugas akhir, tinggal yudisium ya. Ya nanti yudisium bersama Bu Preti tentunya ya. Oke, nama lengkap ini Tasya Anonda ya? Nama lengkap Tasya Bakti Anonda. Oh, Bakti Anonda. Ngomong-ngomong nih, kalau dari namanya Anonda ini apa ini? Marga atau apa? Anonda itu gabungan nama orang tua. Oh, gimana? Anonda, Arnold, dan Linda gitu. Oh, gitu. Saya kira marga ya, dari satu daerah tertentu, bukan ya? Bukan. Kalau gitu, aslinya dari mana? Tasya tuh lahir di Bandung, besar di Bandung. Cuman papa mama Bukit Tinggi. Oh, Semua. berarti Padang ya? Iya. Alhamdulillah ya. Sekarang sudah tinggal di Bandung, menetap di Bandung ya? Iya, menetap di Bandung. Oke. Kalau bersaudara ada berapa? Tasya ya? Tasya anak pertama dari 3. 1 adik cowok, 1 adik cewek. Adik cowok sama adik cewek ya? Iya. Oke, alhamdulillah semuanya masih sekolah atau gimana? Yang satu lulus SMK udah kerja, yang satu baru banget lulus SMK. Oke. Paling kecil. Ya. Nah ini Tasya ini kan sudah cukup dikenal ya oleh publik karena sering tampil di televisi ya. Iya kan? Ya, kebetulan. Terakhir sekarang YouTuber ya kalau nggak salah ya. Ya, YouTuber. Oke. Nah, gimana kisah perjalanannya kok bisa sampai jadi pemain sinetron, kemudian sekarang jadi YouTuber ya. Bisa diceritakan Tasya? Jadi kalau Tasya itu sebenarnya kalau misalnya dari kecil ya, mungkin udah ada bakat-bakat ke arah seni gitu. Dulu waktu kecil tuh papa kayak suka ngajak-ngajak karaoke lagu anak-anak gitu di rumah. Terus mungkin baru mulai digali, benar-benar digali bakat seni, ada punya seni ke arah acting gitu mungkin dari SMP. Nah, SMP itu sempat ikut yang namanya teater, ekskul teater. Nggak lama sih sebenarnya ikut ekskulnya karena waktu itu mereka baru mulai pagelaran, terus latihannya jauh dan sampai malam gitu, jadi akhirnya memutuskan untuk berhenti gitu. Cuman kan kalau misalnya di sekolah tuh ada ya namanya tugas-tugas drama segala macam. Nah, teman-teman tuh kayak alhamdulillah mempercayakan Tasya waktu itu untuk jadi peran utama gitu. Nah, mulai dari situlah kayaknya asik juga ya. Dari situ kan kalau misalnya kita jadi peran utama kayak diberi tanggung jawab gitu, harus mungkin aktingnya harus lebih baik atau mungkin harus bisa hafal skrip dan segala macam. Sama juga waktu udah mulai SMA ada kayak tugas-tugas drama, cuman udah nggak ikut ekskul teater kayak gitu lagi. Cuman ya udah itu aja, tugas-tugas dari sekolah, ada tugas drama sampai drama musikal, itu alhamdulillah dipercaya sama teman-teman waktu itu jadi peran utama gitu. Dari situlah mulai kayaknya beneran suka nih gitu. Mulai senang ya, kebaca punya minat dan bakat di situ ya. Iya. Terus waktu itu Tasya sempat gap year, jadi Tasya itu angkatan 2016 SMA, gap year setahun. Baru kuliah itu 2017. Nah, selama gap year itu sebenarnya Tasya tuh sempat bingung waktu itu mau kuliah ke arah mana, karena waktu itu jurusannya IPA. Dulu kan cita-cita mau jadi dokter. Dulu kayak dokter dari orang tua juga jadi dokter tuh bagus apa segala macam kan. Jadi sempat waktu itu pengen jadi dokter gitu. Cuman setelah di kelas 12 sudah akhir itu kayak merasa nggak minat tuh jadi dokter gitu. Kayaknya hati tuh belum mau gitu. Terus ya udahlah, akhirnya selama setahun gap year itu akhirnya terus kayak ikut casting gitu. Casting. Termasuk yang preman pensiun ini. Kalau preman pensiun itu baru kemarin. Oh gitu. Kalau ini selama gap year kuliah. Oh gitu. Oke. Ikut casting. Ada yang tembus, ada yang enggak. Gitu. Nah, selama
apa ya namanya ikut casting itu mungkin ada beberapa film yang ternyata nggak jadi produksi. Oh, film juga pernah ya, casting film ya? Iya, casting film. Oh. Itu ada beberapa yang nggak jadi produksi. Tapi sudah sempat diterima castingnya? Iya, alhamdulillah. Oh, sudah syuting gitu? Belum. Oh, belum. Jadi ada beberapa yang film-film tuh nggak jadi gagal produksi gitu. Terus sempet. Tuh kalau casting-casting itu saingannya berat nggak? Lumayan karena banyak banget yang ikutnya gitu. Oh gitu. Bahkan ya. Sampai dari beberapa daerah tuh datang gitu misalnya ke Bandung kalau saat casting. Iya. Oh berarti termasuk bagus ya, bisa nembus ya persaingan yang ketat itu ya. Iya. Karena kalau lihat di televisi kan banyak sekali peminatnya ya untuk casting-casting itu. Jadi film-film itu akhirnya tidak jadi diputar karena tidak jadi diproduksi kan gitu ya. Nah kemudian sampai ke RCTI bagaimana? Itu baru kemarin. Jadi sebenarnya casting juga itu atau gimana? Casting. Oh. Jadi sebenarnya kalau yang Permen Pensiun kemarin itu, yang casting tuh awalnya ada Tasya. Cuman Tasya tuh karena ya udah gitu karena kuliah kan udah sama sekali nggak mikirin mau casting apa segala macam lagi gitu karena jalur kuliah juga lumayan padat kan Senin sampai Jumat dan mungkin hari Sabtu ada jadwal pengganti atau apa gitu. Terus akhirnya adik Tasya bilang, Kak cobain aja kayak gitu. Terus Tasya cobain nggak ya, takut nanti tabrakan sama jam kampus gitu. Akhirnya ya udahlah dari situ nyobain. Terus seminggu apa 2 minggu gitu dikabarin, Tasya datang dulu ke base camp Permen Pensiun ya. Ya sudahlah dari situ diterima terus kayak dikasih tahu nanti perannya jadi apa jadi apa. Itu apa mengalami kesulitan nggak kan langsung apa ke televisi itu ya, sinetron televisi ya nasional kan RCTI itu ya, semuanya pasti nonton gitu. Gimana, apakah ada kesulitan nggak, mungkin apa sih, grogi, takut atau gimana? Kalau dari itu kan sinetron pertama Tasya ya, jadi grogi pasti ada. Terus kalau misalnya pertama ya langsung RCTI ya? Iya. Oh, biasanya kan kalau pertama daerah-daerah dulu lah gitu ya. Ini langsung nasional ya? Iya. Oke. Jadi waktu itu karena kalau misalnya kita apa ya berakting depan HP aja gitu kayak biasa aja gitu kan, nggak ada yang ngeliatin. Kalau misalnya udah pas syuting di kelapangan yang ngeliatin warga sekitar, terus kita diliatin kamera gede ada gitu, sutradara segala ya situ ya. Gitu. Jadi pasti tegang ya. Tapi sempat diulang-ulang pertama kali atau lancar? Pasti ada kesalahan. Ada pasti diulang lagi ya. Akhirnya sekarang sudah nggak masalah ya acting ya. Insya Allah, tapi masih harus perlu belajar. Nanti saya tes acting di sini. Oke, untuk informasi silahkan cuplikan dari sinetron Tasya kita lihat bersama. Mau nyobain kuehnya? Enggak, aku udah sarapan. Sarapan bubur ayam? Iya. Nggak tahu. Mungkin pindah ke dalam. Hai. Halo. Laku nggak? Lumayan. Bakalan habis nggak? Nggak tahu. Tadi pagi mah rame. Makin siang malah kurang. Kamu mau nyobain kuehnya? Enggak, aku udah sarapan. Sarapan bubur ayam? Iya. Sayang sekali, saya nggak jadi jualan bubur ayamnya. Bukan nggak jadi, cuma tertunda sampai modal kamu cukup. Amin. Atau mungkin kamu bakal nggak jadi jualan bubur karena keburu jualan kuenya sukses. Tadi yang jadi jualan bubur ayam, saya bilang amin. Terus yang barusan sukses jadi tukang kue, amin juga atau gimana? Ya amin juga tuh. Berarti ini mau, itu juga mau atuh. Tasya, actingnya bagus ya.
tidak kelihatan grogi ya, kemudian juga ngalir lancar begitu saja ya. Itu memang karena harus dilatih kan dari awal ya, tidak bisa ujuk-ujuk bisa seperti itu kan. Ini yang disebut bagaimana minat dan bakat itu dikembangkan kan. Gimana Tasya, cara mengembangkan minat dan bakat ini, apakah ada tips-tips khusus gitu sehingga bisa apa yang tadinya aku pengen jadi dokter jadi beda pindah haluan kan jadi artis gitu ya, gimana Tasya, ada tips-tipsnya ya? Kalau Tasya mungkin karena suka dengan hal-hal seni kayak gitu, jadi mungkin hampir setiap hari diterapkan ya di kehidupan, karena kebetulan Tasya anaknya juga ekspresif. Terus kalau misalnya lagi iseng gitu, suka aja gitu bikin video kayak acting sendiri depan HP, atau kadang Tasya tuh hobi juga di musik. Cuman termasuk TikTok ya mungkin ya. TikTok iya. TikTok. Di TikTok apalagi sekarang ada konten-konten yang untuk acting gitu. Jadi kalau misalnya ada yang bikin video acting, kita bisa duetin gitu. Sekarang dia di TikTok salah satunya gitu. Terus ya Tasya itu sih paling suka banget lah acting depan kaca, terus kayak depan kaca kayak ngomong sendiri gitu. Gitu. Intinya mah apa yang menjadi minat kita itu yang harus kita kejar ya, supaya nanti berhasil. Jangan tanggung-tanggung ya, kalau kita punya minat kemudian setengah-setengah itu susah ya, kan gitu ya. Intinya seperti itu ya. Nanti kalau aktingnya nanti ya, jangan sekarang. Kalau ini Bu Preti ini ya, gimana Bu Preti, kan sudah lama kenal Tasya ya, sejak masuk ke kampus sudah kenal kan ya? Atau bahkan mungkin sudah diasuh dari Bu. Gimana Bu melihat sosok Tasya ini dengan segala aktivitasnya di kampus, gimana menurut Ibu? Tasya ini memang dari awal saya kan apa istilahnya ngajar di mata kuliah di tingkat 1, ada pengajar bisnis dan kreatif inovatif. Jadi memang awal masuk ya saya ngelihat bener gitu yang maba itu gitu ya. Jadi pas mau nyidang lulus, oh ya saya ingat waktu saya ngajar tingkat 1 pas dia masuk maba ke Poltekpos ke Prodi MB. Jadi awalnya seperti apa saya tahu gitu, ingat gitu kan. Kemudian atau nyidang TA-nya atau tugas-tugas berikutnya gitu ya. Kadang-kadang suka ya flashback ya, itu begini ya. Kadang-kadang suka begini Pak. Ada juga mahasiswa yang dulu aktif tapi pas di ujung, maksudnya pas tahap berikut proses pembelajarannya mengalami penurunan. Saya suka tanya, kenapa ya dulu mah dia tuh aktif KM dan sebagainya, sekarang kok diturun? Ada yang seperti itu. Nah, kalau Tasya memang dari awal dia anaknya diam ya saya. Diam. Saya tanya siapa anjing, baru dia ngomong. Kalau dia diam gitu. Tapi sudah feeling saya sudah ngelihat Tasya itu ya selain tapi waktu itu belum main sinetron kan? Belum. Oh, masih pemalu. Waktu itu masih pemalu. Kelihatannya kalau suruh ke depan, suruh ngomong, asal disuruh, setahu saya gitu ya, pas mata kuliah saya dia mau gitu loh, seperti itu. Jadi tinggal mengarahkan, prinsipnya begitu kalau saya ngelihat. Jadi kalau memang sekarang jadi sampai titik ini ya Tasya ya memang kalau kuliah Tasya memang asal ada yang mengarahkan pasti jadi gitu ya anak seperti itu. Karena kalau di awal ya ini diem tuh bukan berarti tidak bisa gitu loh. Tapi saya pancing suruh membuat analisis apa waktu itu, ternyata gitu kan lah, dia lancar. Ternyata ini anak harus dipush juga. Kebetulan beberapa proyek ibu ya pembimbingnya ya seperti itu. Jadi saya tahu persis kemudian pas proses bimbingan, nah ini yang saya bertahu gitu, saya ada kegiatan apa gitu kan ya. Saya kalau bimbingan kan kalau anak nggak berapa apa istilahnya periode atau apa istilahnya minggu nggak bimbingan kan selalu dihalo-halo ya Tasya ya. Ibu. Gitu. Kemana nih ini anak kemana nih? Dia selalu Bu punten saya ujung-ujung bab segini. Tasya bimbingan itu nggak bisa begini neng gitu kan. Ya Bu saya ada ya Bu saya ada syuting dulu. Saya nggak ini ya nggak hirau aja syuting ini kan harus bimbingan gitu biasa ya seorang dosen gitu ya supaya pas di sini satu syuting gitu ya. Saya sambil lalu gitu ngelihat anak-anak ini seperti itu gitu. Ternyata udah muncul ada di apa istilahnya YouTube ibu lihat ya. Oh, satu ini ya kegiatannya. Kemudian apa kesini ada TikTok, ada Instagram gitu ya seperti itu. Banyak juga tentang Tasya seperti itu. Terus ya cerita apa istilahnya syuting ini ya udah. Yang penting
jangan sampai mengganggu kuliah. Intinya kamu fokus di kuliah karena ini mungkin tujuan awal kamu ya, dan kan bekal mungkin ya, meskipun nanti bukan seorang istilahnya woman karir dalam arti kantor sebagai wanita karir, tapi ini juga karir kan, betul. Dalam entertain ini. Tapi kalau misalkan kamu didasari itu punya basic pendidikan, kan kamu punya dasar yang bagus dalam itu kan. Jebolkan dulu, luluskan dulu, nanti setelah itu tinggal kamu membuat sebuah pilihan seperti itu. Gitu Pak. Oke. Ya berarti kelihatan lah ya, dari sisi kampus juga jalan, dari sisi acting juga jalan itu ya. Tidak ada yang pilihan, artinya ya saya ke Tasa juga waktu itu ya, kamu pilihan, mungkin ada salah satu pilihan kamu yang pincang, sempat ya kedetar ya, sempat kedetar gitu waktu itu, akhirnya sampai mau cuti, inget nggak? Saya jangan istilahnya ya udah push aja gitu ya, itu banyak faktor lah. Tasa itu waktu itu ada beberapa hal kalau nggak salah gitu ya, karena kesibukan mungkin Pak, kemudian ada sampai mau sidang harus istilahnya waktu itu jadwalnya saya pundurin karena waktu itu dia ada kegiatan seperti itu Pak. Jadi kita alhamdulillah kebetulan bimbingan saya, jadi dia selalu terbuka dan saya tanya kalau misalkan ada trouble di proses itu, kemudian kamu kenapa kamu seperti itu, dan alhamdulillah anaknya kooperatif juga. Oke, artinya kan sekarang sudah selesai tepat waktu ya. Alhamdulillah. Oke Tasa, terus waktu itu Tasa ngambil prodi D4 manajemen bisnis ya. Nah, itu gimana? Ada apa pertimbangan apa sehingga memilih Poltek Pos dan prodi D4 manajemen bisnis? Bisa diceritakan Tasa? Jadi dulu waktu pas SBMPTN itu, tadi sempat milih manajemen, jadi lintas jurusan manajemen sama ilmu pemerintahan gitulah. Tapi nggak tembus tuh SBMPTN. Terus akhirnya gap year. Baru setelah mau nyari-nyari kuliah, mama yang nyaranin ke Poltek. Kebetulan dekat juga dari rumah kan. Soalnya Tasya dari SD sampai saat ini kuliah tuh masih sekitaran sini gitu. Oh gitu. Ya, jadi nggak yang jauh-jauh gitu. Ya, nggak boleh sama orang tua ya, jauh-jauh ya. Jadi akhirnya anak mama. Ya, jadi akhirnya milihnya mikirnya kayak mungkin lebih luas gitu. Oke. Kalau sekarang ini kan setelah tidak putar lagi, preman pensiun, kegiatannya apa yang di luar kampus ini? Tasya paling saat ini fokus di YouTube aja. Di kontennya, YouTube. bikin konten ASMR gitu. Nah itu dia, saya tuh penasaran ya. ASMR itu apa sih ASMR itu? ASMR itu Autonomous Sensory Meridian Response. Jadi dia tuh intinya dia tuh memberikan relaksasi. Mungkin nggak semua orang, tapi relaksasi ya. Dengan kita membuat konten YouTube, kita jadi relax gitu ya. Gitu tuh gimana? Jadi konten yang Tasya buat itu memang berfokus untuk relaksasi. Jadi kalau misalnya yang susah tidur, biasanya kalau misalnya nonton video Tasya gitu, dia bisa jadi. Oh gitu. Iya. Itu dapat ilmu dari mana itu bikin konten-konten gitu kan? Itu mungkin menyangkut ilmu psikologi kan, agar penonton atau penikmat atau subscribernya ya bisa memanfaatkan konten itu tadi kan supaya relax. Itu ilmu dari mana? Jadi Tasya itu sebenarnya terinspirasi dari YouTuber luar. Oh gitu. Itu ada salah satu nonton konten YouTube yang bikin reaction ASMR. Terus waktu Tasya lihat kayak iya bikin ngantuk gitu kan si video ini. Terus Tasya iseng waktu itu nyari yang versi Indonesianya. Tapi kayak udah nggak aktif lagi gitu si konten YouTube-nya. Akhirnya Tasya mikir kayak, wah ini buat Tasya waktu itu bermanfaat gitu. Apa Tasya coba bikin yang versi Indonesianya ya? Akhirnya Tasya memutuskan lah bikin konten ASMR. Padahal sebelumnya waktu itu Tasya bikin DIY sama video reaction. Nah, cuman diputar lagi lah gitu. Inspirasinya dari mana bikin konten-konten gitu, Tasya? Dari YouTuber luar ini gitu. Kemudian ada pendapat sendiri juga atau gimana? Ya waktu itu karena yang versi Indonesianya belum banyak, jadi akhirnya bikinlah yang versi Indonesia. Ternyata kaget juga, banyak juga gitu ya nonton. Oh gitu ya. Iya.
Terus respon subscribernya gimana? Apa mereka merasa terbantu atau gimana? Ya, alhamdulillah respon positif itu banyak. Cuman ada tentunya respon-respon negatif yang bilang kayak ini apa sih konten aku gitu kan. Tapi Mungkin memang itu untuk anak muda saja ya, yang dalam arti tadi perlu rileks atau yang sedang stres atau gimana? Kalau Konten itu dilihat dari audiens di YouTube itu ya umur dari 18 tahun sampai 24 yang remaja-remaja gitu ya. Mereka kebanyakan terbantu ya dengan nonton itu ya. Mungkin ada yang stres karena macam-macam sebab lah anak-anak sekarang ini kan ya. Kalau untuk yang anak-anak yang bermasalah ya dalam tanda petik kejiwaannya bisa terbantu nggak dengan konten itu? Kayaknya enggak sih. Mungkin bukan segmennya ya. Paling ini buat yang kayak mungkin susah tidur atau pusing gitu, apalah capek sama kerjaan. Iya. Contohnya apa? Konten yang dibikin yang menurut Asa paling pas gitu. Tentang apa kontennya itu? Bisa dikasih contohnya? Konten bisa diperlihatkan di YouTube-nya ya? Mungkin konten ini nih yang haircut roleplay. Ini lumayan banyak komentar. Jadi kalau misalnya roleplay ini dia tuh kayak kita jadi misalnya memerankan sesuatu, terus kita apply langsung ke audiens kita. Misalnya kita kan potong rambut tuh, berarti itu jadi salon kan ceritanya. Nah kita aplikasikan itu ke audiens kita yang lagi nonton kita gitu loh. Jadi terus? Nah jadi tapi entahlah. Selamat datang. Misalnya kita potong rambut nih, itu Tasya kayak ada wig-nya gitu kan, beli wig sengaja untuk emang buat dipotong-potong gitu. Jadi kesannya kayak orang yang di rumah tuh lagi potong rambut gitu. Jadi ada. Ini berarti wig ya? Iya. Jadi ceritanya kita motongin rambut audiens gitu. Tuh, dari situ tuh ada suaranya. Kalau misalnya kita pakai headset itu lebih kedengaran lagi suaranya. Suara dari potongan rambutnya Bu. Nah si suara ini yang bikin tenang. Iya kayak gitu. Dan ngomongnya juga nggak bisa keras-keras ya, pelan-pelan. Gitu. Nah maksud saya tuh ide-ide seperti itu tuh dapat dari mana gitu Bu? Dengan potong rambut suara pelan itu bisa bikin relax. Kebanyakan tes itu inspirasi dari ya itulah dari lihat-lihat YouTuber luar negeri gitu. Itu. Ya karena ASMR ini mungkin lebih populer di kayak negara US, Jepang, Korea, Rusia. Di Indonesia tuh masih ya mungkin kalau di Indonesia mukbang banyaknya. Tapi gitu. ini kan sesuatu yang artinya inisiatif pertama ya, inisiatornya Tasa berarti kan ASMR ini ya. Di Indonesia loh maksudnya. Atau sudah ada yang lain yang lebih terkenal? Sebelumnya udah ada yang dulu, cuman udah nggak terlalu aktif lagi gitu. Nah maksud saya ini kan peluang juga kan, peluang untuk bisa dikembangkan ya. Selain tadi acting kan ini ada hubungannya dengan acting juga kan, jadi relevan ya dengan konten ASMR ini ya. Jadi mungkin nanti ke depannya bisa menjadi YouTuber yang terkenal kan gitu ya. Ya nanti kalau perlu bantu bisa kita bantu. Oke, Bu Preti, kalau dari sisi program pembelajaran ya barangkali ini kita punya suatu program kurikulum lah di kurikulum D4MP yang bisa mendorong ya mengembangkan minat dan bakat mahasiswa, karena kan kita tahu lah manajemen bisnis kan tidak hanya diarahkan untuk belajar saja, tapi bisa jadi entrepreneur ya, pengusaha, kemudian juga mungkin bisa jadi karyawan juga ya, multi talenta lah gitu. Gimana Bu dari aspek program pembelajaran? Iya. Kalau di prodi D4 Manajemen Bisnis Politeknik Pos Indonesia yang kebetulan inilah program vokasi, ya tentunya beda dengan yang akademik ya Pak. Artinya presentasi mulai dari praktek dan teori itu sudah jelas berbeda ya. Nah,
Jadi memang di sini lebih banyak ke praktek, di sini malah lebih ke 70% bisa dikatakan seperti itu ya, 70% praktek, teori 30%. Jadi memang anak-anak kami itu sudah digiring Pak untuk membuat sesuatu atau hasil di ending study-nya. Misalkan dari sisi kurikulum di mata kuliah itu untuk di kami itu ada beberapa proyek sampai 3 proyek ya, tasan ngalamin ya kamu ya. 3 proyek, 2 intensif dan 1 TA. Nah, untuk melaksanakan kegiatan proyek ini dan intensif dan TA ini tentunya harus ada kaitannya dengan mata kuliah ya Pak. Jadi tiap semester itu mungkin belajar mata kuliah apa, nanti anchor dari mata kuliah ini menghasilkan proyek 1 misalkan di awal ya. Kemudian dengan mata kuliah anchor 2 proyek keduanya beranchor dengan proyek apa. Misalkan kayak saya ya di mata kuliah di semester 1 itu ada gagasan inovatif tertulis yang nanti akan menjadi apa istilahnya outputnya membuat sebuah proyek GIT, gagasan inovatif tertulis. Ya. Gagasan inovatif tertulis ini ya ini apa istilahnya menginduk kepada program Kemendikbud zaman dulu gitu ya, Kemendikbud sekarang yaitu ada istilahnya PMK, program kreativitas mahasiswa tentang gagasan inovatif. Diharapkan dengan proyek 1 ini ya anak-anak kami selain bisa berkreasi, mendesain, apa istilahnya menciptakan ide gitu ya, hasil dari situ kita bisa ikut program kreatif mahasiswa di Kemendikbud gitu. Dan alhamdulillah sudah ada beberapa mahasiswa sudah dan lolos seperti itu. Yang waktu itu. Nah, dilombakan itu ya. Dilombakan itu level nasional ya Pak. Artinya. Nah dari situ mungkin naik semester berikutnya sama ya Pak. Ada mata kuliah anchor dengan proyek apa? Proyek 2 misalkan ya business plan. Kemudian mata kuliah masuk lagi beranchoran dengan marketing plan. Nah di situ kami itu sudah menggiring. Jadi track ini menghasilkan proyek atau paper ini. Gagasan inovatif tertulis. Kemudian tag berikutnya menghasilkan proyek 2 yaitu business plan. Jadi merangkai Pak gitu. Jadi berkesinambungan. Jadi satu proyek itu, satu konten itu bisa menghasilkan 3 proyek. Kayak Tasa dulu apa GIT-nya? 3-1 foldable, bikin meja lipat gitu. Nah, bikin meja lipat itu GIT-nya ya. Kemudian dibuat BP-nya. Kemudian dibuat business plan dan marketing plan. Nah, nanti kalau misalnya Tasa mau berbisnis kan salah satu apa ya istilahnya kepemilikan Tasa itu bisa dikembangkan gitu Pak. Itu harapan kami dari prodi seperti itu. Jadi sesuatu lulus itu saya punya ini hasil karya meskipun hanya baru istilahnya konsep, ide gitu ya, tapi secara perhitungan sisi bisnisnya mulai dari sisi bisnis plan-nya, marketing plan-nya dia sudah merangkai gitu Pak. Tinggal jalan aja gitu secara profesional. Tentunya. Begitu Pak. Itu melatih ini Bu ya. Sesuai dengan learning outcome prodi kami. Learning outcome prodi kami itu ada pelayanan ya di bidang service yang baik secara operasional ataupun manajerial kemampuan dan kompetensinya. Kemudian ada selling jual ya baik secara level operasional dan manajerial juga. Kemudian bisa menciptakan kreatif atau pengembangan bisnis ya tadi ide konsep dan sebagainya. Kemudian ya diharapkan bisa menjadi seorang entrepreneur. Artinya di situ dilatih dari awal ya. Betul. Selain itu mungkin dari sisi fasilitas Bu yang disediakan kampus apa itu dalam bentuk kerjasama dengan industri atau mungkin dalam bentuk fasilitas yang lain ada nggak Bu yang disediakan kampus? Ya kalau kerjasama ya artinya kayak magang tentu ya kami melibatkan industri Pak ya. Kayak Tasa magang kemarin satu di mana? Internship di Bank Mandiri. Di Bank Mandiri. Nah, kami ada FHCI ya, Human Capital yang di bawah naungan BUMN. Nah, di situ juga anak-anak kami bisa melakukan magang Pak. Praktek lapangan. Ada Bank Mandiri, zaman Tasa ya. Kemudian BNI, kemudian PT Pos, kemudian industri logistik itu pos logistik. Nah, seperti itu. Ada BCA sempat ya Pak ya waktu itu. Jadi memang manajemen itu ya meskipun kita di Politeknik Pos yang core-nya adalah logistik expert gitu ya, tapi di manajemen bisa
ke logistiknya juga bisa, karena di logistik itu nggak lepas dari manajerial, manajemen gitu ya. Nah, anak-anak kami juga di-push belajar pengantar logistik, belajar ekspor impor gitu ya, saya seperti itu. Kemudian misalkan saya nggak di bidang industri logistik, Bu, saya bekerjanya bisa saja, karena di manajemen itu kan mulai dari ibaratnya tadi kan manajemen itu istilahnya sumber daya, operasional, sistem informatika, keuangan, semua dipelajari. Cuma lebih mendalam ya, katakanlah kayak tadi mata kuliah itu meskipun belajar manajemen keuangan, tapi yang core-nya, yang intinya yang berkaitan dengan project management, mengerjakan bisnis plan, mengerjakan marketing plan, nah seperti itu. Jadi lebih fokus Pak, lebih ngerucut gitu. Jadi belajar manajemen keuangan nggak semuanya dipelajari Pak, tapi yang krusial, yang sering dilakukan di sebuah perusahaan. Yang dasarnya saja ya. Seperti itu ya. Nanti akan dimasukin implementasinya di project tadi. Seperti itu. Jadi kalau begitu kompetensi yang diberikan ke mahasiswa apa saja Bu? Yang terutama D4 MB ini ya. D4 ini kompetensinya nanti selain ijazah sebagai pendampingan ijazah, jadi nanti dapatkan sertifikat Pak. Ya. Kebetulan di Politeknik Pos Indonesia ini sudah ada lembaga sertifikasi BNSP ya, LSP 1 namanya gitu ya. Jadi bisa mengeluarkan sertifikat BNSP ya, yang level nasional itu. Prodi kami mempunyai skema yang berkaitan dengan tadi learning outcome adalah ya baik level operasional manajerialnya. Jadi anak-anak kami ikut uji kompetensi di bidang itu, di skema itu. Kemudian ada operasional di bidang layanan atau selling ya, dan manajerial ada 2 level ya. Jadi satu skema 2 level operasional dan manajerial. Nah seperti itu. Kemudian brand yang sudah ada akan disiapkan seperti itu. Termasuk kemampuan, keterampilan menjual juga ada ya, tadi ya. Karena gini Pak, entrepreneur itu tidak akan lepas dari service, selling dan brand. Jadi anak-anak kami itu kompetensinya di bidang ini. Ya. Kalau tidak bisa jualan, gimana mau jadi seorang entrepreneur? Seperti itu. Jadi memang ini dasarnya harus dimiliki oleh anak kami. Jadi kompetensi yang dimiliki anak-anak kami nanti sebagai pendampingan jasa, yaitu Pak, service dan selling. Kalau mau brand, tinggal anaknya mau milih yang mana. Kalau mau semuanya juga mah nggak, asal sanggup anaknya seperti itu. Nah kemarin mungkin Tasa bisa ceritakan. Tasa ini karena kami selama pandemi itu kita bekerja sama dengan vendor Pak yang melakukan program kompetensi ini karena ya online, kebetulan LSP di Politeknik Pos Indonesia belum sanggup mungkin artinya sarana dan sebagainya untuk daring gitu ya. Akhirnya kami menggandeng Makplus. Makplus kan itu sangat terkenal. Nah, itu yang punya HK ya. Iya. Betul. Akhirnya orang mengenal HK Makplus udah nggak asing lagi. Itu sudah sangat terkenal itu, nggak diragukan lagi lah kualitasnya. Akhirnya ya kami kebetulan sudah ada kerjasama MOU dengan kami ya tentunya. Di Makplus sendiri sudah punya LSP 2 ya untuk industri seperti itu. Jadi kemarin anak-anak kami termasuk Kasa ini sudah melakukan uji kompetensi di Makplus. Ya bergengsi Pak, udah LSP 2 industri langsung seperti itu. Jadi sudah dapat sertifikatnya? 3 bulan Pak. Oh 3 bulan ya. Tapi yang penting bagi saya jujur aja Pak, kemarin sampai ikut deg-degan juga karena ini baru di luar Pak. Sebelumnya kan kami di kampus dengan LSP. Karena yang saya tadi ceritakan perlu ada sarana dan prasarana untuk melakukan daring, kami belum siap, ya akhirnya kita menggandeng Makplus ini. Seperti itu. Jadi kemarin tahun ini ya kami hampir kurang lebih 90 mahasiswa ikut uji kompetensi berlogo lambang Garuda LSP yang keren kita di Makplus seperti itu. Insya Allah mungkin 3 bulan kemudian karena ijazahnya sertifikatnya udah lama. Tapi yang penting bagi kami sudah ada lulus. Tapi sudah diumumkan ya kelulusannya sudah, ya? Sudah. Oke. Tasa lulus? Alhamdulillah lulus Pak. Bisa ceritakan Tasa gimana? Deg-degan waktu tes itu sebulan e-learning Pak. Iya. Sebulan e-learning latihan soal. Ya, saya ikut masuk juga supaya nge-push karena sebulan e-learning itu anak-anak kita sedang. Tapi langsung di bawah Makplus tadi ya e-learningnya ya? E-learningnya di bawah Makplus. Di bawah Makplus, kemudian nanti uji komnya di bawah BNSP. Jadi ada 2 institusi. Ya. Sebulan dikasih kesempatan e-learning gitu ya. Kemudian 1 hari coaching. Nah 4 hari kita ujian dan 2 hari ujian, 1 hari ujian lisan, 3 hari ujian tulis. Kebalik, tulis sehari,
lisan 3 hari. Ya, artinya prosesnya tidak mudah ya untuk Mudah, melewati itu apalagi ya. juga kemarin kami itu lagi PA, lagi intensif, berbarengan sekali. Memang cukup ya melelahkan lah pasti buat anak-anak. Tapi itu tantangan buat mahasiswa ya. Selalu kami dari prodi kondisikannya supaya bisa melewati semua yang harus dilakukan. Ini ending dari studi kita, saya bilang gitu, seperti itu. Yang penting tidak menurunkan kualitas ya, kualitas tetap bagus ya. Oke, Tasya, sekarang ke Tasya lagi nih ya. Gimana pendapat Tasya setelah mau lulus ini? Ada kesan-kesan tentang Poltekpos atau D4MB khususnya ya? Mungkin dari sisi proses belajar mengajar, dosen-dosennya, atau mungkin pelayanan akademik dan sebagainya. Gimana kesan-kesannya Tasya? Selama Tasya belajar di Poltekpos, tentunya seperti yang Bu Preti tadi bilang, itu praktek-praktek kan. Dari praktek-praktek itu benar-benar menguras pikiran, jadi otak kita tuh kelatih gitu. Kayak misalnya mungkin ada beberapa orang yang, aduh ini ngerjain TA gimana ya, pusing segala macam. Nah kalau misalnya selama Tasya di Prodi MB ini, karena sering adanya latihan-latihan kayak gitu, jadi pas ngerjain laporan-laporan lagi tuh udah tahu gitu harus kayak gimana gitu. Artinya ada manfaatnya di situ ya. Iya, banyak praktek. Terus ya dosennya juga update-update gitu. Jadi selalu misalnya kalau setiap ngajar tuh selalu bawa kasus-kasus dari luar yang baru. Gitu. Oke. Ya. Artinya dosen-dosen di Poltekpos ini kompeten ya. Ya. Kalau dari sisi pelayanan akademik gimana? Baik di Poltek ataupun di Prodi, barangkali ada kesan-kesan gimana? Semuanya baik. Aman-aman aja gitu. Ramah-ramah itu ya? Ramah, baik semuanya. Lihat, semuanya baik, lihat saya Pak. Oke, kalau gitu gimana himbauan untuk di sini kan ada beberapa camaba yang menyaksikan acara kita ini ya, yang mungkin mereka masih bimbang mau masuk ke Poltekpos atau tidak. Ada himbauan dari Tasya untuk camaba-camaba ini? Mungkin dari Tasya, tentukan apa yang diminati gitu. Misalnya kayak kalau misalnya suatu saat pengen kerja di perusahaan logistik kan lagi hype banget gitu. Mungkin kedepannya sangat dibutuhkan sekali. Nah itu mau cita-citanya kerja di perusahaan logistik, mungkin bisa masuk LB. Mau jadi pengusaha? Mau jadi pengusaha bisa masuk manajemen, atau mungkin mau sekarang juga lagi kencang banget yang kayak pekerjaan yang namanya digital marketing atau segala macam. Nah itu bisa masuk manajemen, belajar kayak itu di Poltekpos sudah ada ya digital marketing itu ya, sudah dipelajari kan di situ ya. Sekarang kan sangat-sangat dibutuhkan perkembangan digital luar biasa ya. Jadi tidak ada keraguan ya pokoknya. Masuk aja ke Poltekpos itu ya. Insya Allah pokoknya semua yang dibutuhkan dipenuhi di situ ya. Kompetensinya juga sangat membantu kan gitu ya Tasya ya. Walaupun Tasya juga acting ya, tapi terbantu juga toh dari pelajaran yang didapatkan di MB kan. Ya. Oke Tasya, nanti kita ada sesi tanya jawab sekitar 10 menit gitu ya sebelum kita akhiri. Barangkali ada yang ingin ditanyakan baik ke Bu Preti maupun ke Tasya ya. Namun sebelum itu barangkali saya ingin melihat acting Tasya tadi yang saya janjikan. Ya nggak usah lama-lama lah. Pagi saja. Sama siapa nih lawannya? Kan ini sudah tingkat nasional di RCTI ya, pasti sudah oke lah, mau acting apa saja pasti bisa kan gitu ya. Coba saya ingin melihat acting Tasya ketika sedih. Aduh, harus ada emosi nih Pak. Gembira mah gampang kan, kalau yang sedih ini. Sedih. Coba bisa saya hitung ya, 3. Tunggu Pak, Pak. Ceritanya gimana nih bisa sedih nih?
Boleh mau sampai nangis boleh, enggak juga boleh. Perlu Boleh yang bawahnya. penting sedih lah. Sedihnya apa ya? Kan orang lagi sedih kan kelihatan Kamu pernah putus cinta ekspresinya. kan? Bayangin lagi. Oke, udah ibu itu aja. Saya cerita putus cinta, Pak. Oh gitu ya. Cinta ya. Saya tadi mau nanyain tapi nggak enak. Oke ya, saya hitung bisa mulai dari 3. Bisa? Ekspresi aja tuh ada dialog nih Pak. Kalau dialog harus ada lawannya. Ekspresi Yaudah, saja. ekspresi aja. Dialog harus ada lawannya. Saya bingung kalau dari jadi lawannya. Oke, saya hitung ya. Ya. 3, 2, 1. Tuh, Pak. Oke. Luar biasa. Mungkin kalau pakai kacamata jadi Bagus. kelihatan. Artinya apa? Dalam waktu yang singkat bisa langsung ya berekspresi sedih. Kalau saya disuruh sedih mungkin nggak bisa langsung, mikir dulu mau apa. Ini luar biasa ya, dalam waktu yang singkat bisa berekspresi seperti itu. Oke Bu, berarti ini mungkin yang terakhir apa Bu, berarti untuk himbauan bagi calon mahasiswa baru, terutama masih galau ya, banyak yang masih galau mau masuk ke Poltekpos atau tidak. Iya. Ya. Camaba berarti calon. Camaba ya. Ya, bagi adik-adik yang masih galau atau sedang galau dalam pemilihan kampusnya, ya artinya seperti pengalaman tadi Tasya kan, awal mau jadi dokter, terus kemudian masuk manajemen, terus kemudian dan sekarang lagi jalan di entertain. Sebetulnya ya betul, kita harus sesuai dengan minat kita sendiri. Tapi terkadang apa yang kita lewati itu ya tidak semudah yang kita inginkan. Artinya gini, saya mau jadi seorang wanita karir, pasti saya masuk ke manajemen itu pengen berkarir di ya istilahnya kayak wanita karir ya, masuk kantor, masuk keluar rumah, masuk kantor seperti itu. Tapi dalam proses perjalanan ternyata ada peluang gitu. Nah, salah satunya di bidang entertain ini. Nah, kenapa tidak gitu? Artinya secara akademik dia memiliki di bidang manajemen. Bukan berarti nanti di entertain manajemen ini nggak kepakai. Coba tanya Tasya, pasti kepakai ya Tasya ya? Kepakai seperti itu. Artinya kalau toh nanti misalkan adik-adik tidak kecapai apa yang diinginkan setelah menempuh proses pembelajaran ini, tapi karena ada peluang yang lain, kenapa tidak kalau menurut Ibu ya? Artinya kesempatan itu kan tidak datang 2 kali. Anggaplah seperti itu. Kemudian di lapangan sana banyak realnya, nyatanya, saya lulusan kedokteran, tapi jadi pembisnis. Banyak kan contoh-contoh yang berhasil seperti itu. Itu nggak salah kalau menurut saya. Dan bukan berarti hasil pendidikan di kedokteran nggak dipakai, bukan berarti hilang begitu saja. Pasti ada lah kepakainya. Ada manfaatnya pasti. Seperti yang dari lulusan dokter jadi dokter. Nah, seperti itu. Nah, tinggal kita memanagenya, memappingkan kemampuan kita dengan basic kita seperti apa. Itu pasti ada kontribusinya saling mengkait, Pak, seperti itu. Nah, artinya kalau misalkan nanti misalkan anggaplah sekarang masuk manajemen gitu ya, ternyata di perjalanan ada sesuatu, ya insya Allah. Artinya kerja ini sekarang bukan based on ijazah, katakan seperti itu kalau Anda melamar ya, saya mungkin seperti itu. Tapi ada sampingannya tadi, pendamping ijazahnya dia punya portofolio apa sih? Nah, mungkin adik-adik nanti kalau mau masuk ke dunia industri atau melamar pekerjaan bisa diceritakan di portofolionya. Nah, portofolio ini menjadi poin atau add value bagi adik-adik yang mau masuk melamar pekerjaan. Jadi bukan hanya sebatas ijazah, tapi secara portofolio pun adik-adik punya kompetensi apa, bisa diceritakan. Nah, itu sebagai nilai plus untuk penilaian anak ini bisa diterima enggak sih di kantor ini, misalkan seperti itu. Jadi tidak pure hanya mengandalkan sisi akademik di kampus, apalagi sekarang udah kurikulum merdeka Pak Ajis, artinya kompetensi-kompetensi itu peluang-peluang itu bisa diambil di luar sana. Ya, sangat terbuka ya. Betul, artinya dengan persaingan yang ketat juga kita jangan mengandalkan hanya di kampus saja, atau tidak belajar kacamata kuda di kampus aja.
Kalau kuliah nggak seperti itu bagusnya. Jadi kita juga harus buat networking, apalagi kita akan jadi entrepreneur ya. Networking jaringan itu adalah modal, aset buat seorang pebisnis. Katakanlah Tasa. Ya sekarang gampang punya media sosial ya. Saya tanya ke Tasa buat apa itu follower banyak? Ya, nanti kalau jadi entrepreneur ada ininya Bu. Aset kan ya, aset. Jadi artinya kalau saya punya sesuatu sebelum ke yang lain ya, saya punya aset di IG, misalkan kata kayak Tasa. Punya follower, ya sedihnya saya pamerkan ke situ, kenalkan produk yang kita miliki. Nah, salah satu itu ajang promosi, ajang menawarkan. Nah, itu adalah makanya network inilah kita jalin gitu. Jaringan inilah jalin supaya nanti kita lulus, selesai kuliah, setidaknya kita punya sesuatu, oh saya punya aset ini nih, jaringan saya. Kenapa tidak dimanfaatkan? Maksudnya seperti itu. Binalah hubungan baik, binalah kerjasama. Itu mungkin. Artinya kembali ke mahasiswanya ya. Betul. Oke, waktunya sudah mau habis. Mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada Tasa atau kepada Bu Preti. Kami persilahkan bisa melalui chatting di Zoom atau mungkin raise hand, begitu juga bisa. Kami persilahkan. Atau langsung bicara di Zoom juga bisa ya. Silahkan. Nanya dong Bu Seni. Bu Seni nanya ya? Itu nggak kedengaran. Coba. Jangan di-mute Bu Seni. Nah. Di sini buat suaranya nggak ada. Bu Seni suaranya belum kedengaran. Bu Seni suaranya belum kedengaran. Iya Pak, punten Pak, tadi saya lagi lagi nerima telepon. Lagi terima telepon. Oke, nanya sama bebas ya, mau nanyanya mau sama Pak Ajis, Bu Preti atau sama Tasya ya, bebas ya? Bebas. Oke, ini kalau saya mau ini aja mungkin sama Tasya ya, biar memotivasi teman-teman yang hadir juga di sini. Mungkin tadi juga sudah dijelaskan tuh, Tasya cerita nih ke teman-teman di sini bahwa apa namanya itu kalau yang namanya mahasiswa itu kan tidak harus selalu apa namanya itu sibuk sama urusan sekolah ya Tasya ya. Tadi Bu Preti juga sempat sampaikan bahwa ada apa sih namanya itu membagi waktunya antara bimbingan dan lain sebagainya. Nah, kalau nih, pengalaman berharga apa yang bisa Tasya dapatkan nih selama kuliah di sini ya, di D4 manajemen perusahaan, plus apa namanya itu kegiatan-kegiatan lain yang Tasya ikutin di luar kampus gitu. Selain di dalam kampus juga kan Tasya aktif ya. Nah, selain di luar kampus gitu, karena ini bisa menginspirasi bahwa yang namanya mahasiswa itu nggak harus selalu sibuk dengan apa kegiatan-kegiatan kampus gitu ya, boleh sih pintar ngerjain tugas selesai gitu, tetapi juga harus membuka diri ya Tasya ya, harus membuka diri untuk apa namanya itu kegiatan-kegiatan yang tentunya bisa mengupgrade kita nantinya sehingga siap nanti pada saat kita apa namanya itu selesai nih seperti Tasya sekarang udah semester 8 udah selesai, pada saat sudah keluar dari apa Politeknik Pos Indonesia itu sudah sip gitu, siap gitu. Oke, bisa sharing nggak, Tasya? Oke, silakan langsung dijawab, Tasya. Ya, jadi untuk pengalaman berharga selama Tasya kuliah, khususnya di Prodi Manajemen Bisnis ini, paling berkesan adalah saat kerjain proyek-proyek itu. Kayak GIT, BP, MP, itu kerasa sekali gitu. Mulai dari, misalnya kita produk, nyari bahan baku, segala macam, itu tuh istilahnya kayak terjun nyari ke sana ke sini gitu, keliling Bandung nyari vendor segala macem. Terus ada yang namanya praktek kewirausahaan dulu sampai jualan itu keliling gedung sate Bu, keliling gazebo segala macam. Itu sih yang paling berharga. Jadi dari situ juga Tasya belajar gimana caranya mungkin bikin produk, terus nyusun anggaran biaya, terus sampai bikin logonya segala macam kayak gitu. Terus untuk apa ya, itulah jadi mahasiswa itu memang
bisa kayak belajar terus. Mungkin punya hobi. Nah, dari hobi ini mungkin bisa dikembangkan. Jadi biar kita tuh nggak penat kuliah aja gitu. Mungkin kalau di kampus ada UKM yang bisa diikutin gitu. Ada banyak kayak paduan suara segala macam untuk yang keseniannya ya. Terus kalau misalnya selain diikut yang UKM di kampus itu bisa ikut apa ya namanya? Aktivitas di luar lah, misalnya ada komunitas apa, bisa komunitas sepeda, bisa ikut teater juga mungkin kalau misalnya untuk yang seni gitu, banyak lah pokoknya di luar sana apa ya hal-hal yang buat meningkatin kemampuan kita nilai gitu. Tambah ya. Iya. Gitu. Jadi ya banyak lah, apalagi kalau sekarang banyak platform-platform kayak TikTok lah atau YouTube salah satunya yang bisa kita pakai buat belajar, buat ngembangin diri gitu. Mau belajar apapun ada gitu tutorialnya di YouTube. Terus kalau misalnya kita mau berekspresi apa bisa lewat TikTok. Kita suka nyanyi bisa lewat TikTok. Kita punya bakat dance, karate apa segala macam bisa disombongin gitu istilahnya di TikTok. Tapi itu sombongnya bukan sombong buat positif gitu. Dan mengembangkan bakat itu ya. Oke, Bu Seni bagaimana? Mantap, bisa menginspirasi adik-adik kelasnya atau juga teman-teman yang lain yang ada di sini ya, biar bisa sukses di dalam juga bisa di luar kampus. Makasih Mantap, Bu Seni. sukses Tasya. Ya, terima kasih. Selain lewat Zoom, acara ini juga disiarkan langsung oleh Poltek Pos TV dan juga Poltek Pos Indonesia ya. Sehingga di Instagram, sehingga bisa dinikmati tidak hanya di Zoom tapi di media yang lain juga. Oke, waktunya sudah habis, mungkin kita satu pertanyaan saja. Terakhir ini untuk Tasya dan Bu Preti, mungkin Tasya dulu ya. Sebutkan 3 kata saja yang menggambarkan Poltek Pos itu seperti apa. Buat Tasya sampai saat ini 3 kata ya, nggak boleh lebih kan. Best campus ever. Best campus ever. Luar biasa. Terima kasih Tasya. Bu Preti sama 3 kata untuk menggambarkan Poltek Pos. Iya, kita nggak lepas dari tagline kita ya. Tasya sudah tahu ya. Kita ada kreatif, different, and success. Kreatif, different, and success. Oke. Keren ya 3-tiganya. Jadi tidak ada yang negatif, semuanya positif. Oke, waktunya sudah habis. Kebetulan setelah sesi ini masih ada sesi yang lain lewat Zoom juga. Perlu saya ingatkan bahwa acara Ngebaso ini baru episode pertama. Insya Allah nanti akan berlanjut ke episode berikutnya dengan topik lain yang lebih menarik dengan tokoh-tokoh terutama dari mahasiswa dan alumni yang juga lebih menarik. Karena banyak sekali mahasiswa Poltek Pos dan alumninya yang sudah berhasil ya dalam konteks pengembangan dirinya, ya pengembangan minat dan bakatnya. Oke, terima kasih saya sampaikan kepada Tasya yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan kedepannya lebih sukses lagi. Amin. Ya. Dan kalau sudah jadi orang sukses jangan lupakan kampus Poltek Pos ya. Pasti, Bu Preti, terima kasih. Oh, ada sesi foto bersama. Bu Preti, terima kasih sudah hadir di sini ya, di tengah-tengah kesibukannya. Mudah-mudahan menjadi ibadah ya Bu Preti ya. Baik, sebelum kita akhiri ada sesi foto bersama. Bisa dibuka yang masih kameranya masih di off kan, bisa dibuka supaya kelihatan. Ya, silahkan dibuka videonya, kameranya, sehingga nanti terlihat. Sebelum kita tutup, saya sampaikan terima kasih atas kehadiran pengurus Yayasan Pendidikan Bakti Pos Indonesia. Saya lihat ada Bapak Ketua. Ya, Pak Aziz, terima kasih ini kepada Tasya, Bu Preti, Pak Aziz, dan Bu Seni. Selamat ulang tahun Bu Seni ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Cahya. Terima kasih juga kepada Pak Dudi selaku bendahara dan Pak Panggi selaku sekretaris. Oke, bisa dimulai foto bersamanya. Sudah, itu belum nampak semua, nggak apa-apa lah ya. Kasih aba-aba. 3, 2, 1. Ya, sekali lagi. 3,
2, 1. Oke, terima kasih kepada seluruh pihak telah membantu pelaksanaan acara ini.